Tuhan itu satu, namanya Allah. Kalau dalam bahasa Arab namanya Allah. Dalam bahasa Indonesia namanya Tuhan. Dalam bahasa Inggris namanya Allah. Terus apa namanya? Apakah mereka menyembah Tuhan yang salah? Apakah masuk surga? Apakah kalau mereka menyembah Tuhan yang salah, apakah akan masuk neraka? Pertanyaannya jadi begitu kira-kira. Perhatikan. Gak mau dengerin jawabannya dulu. Surga itu jumlahnya ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neraka jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya 7 ini itu hanya jenis, tapi masing-masing jenis jumlahnya nggak ada yang tahu. Ya, klasternya ada berapa? Nggak ada yang tahu. Kalau di neraka jurangnya ada berapa? Nggak ada yang tahu. Bukitnya ada berapa? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Allah. Baik. Yang tahu hanya Allah, karena yang bikin, yang mencipta. Nah, perhatikan baik-baik. Terkaitannya dengan neraka dingin. Neraka dingin. Neraka dingin. Ya. Neraka dingin itu berarti apa isinya? Isinya ya es. Isinya es. Es dingin. Es mati. Mati juga. Tapi di neraka itu mati apa enggak? Enggak. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Nah, neraka yang paling bawah, perhatikan. Yang paling bawah itu untuk yang bagaimana? Yang jahat Kafir. dan kafir. Yang jahat dan kafir. Nah, surga yang paling tinggi itu untuk siapa? Untuk yang iman dan berkorban. Yang tengah gimana Ustaz? Yang tengah bisa apa namanya? Sesuai dengan amalan dan ibadah. Oh, tengah-tengah gimana Ustaz? Tengah-tengah bisa jadi antara amal sama ibadah sama dosanya imbang. Balance. Makanya dia di sini. Perhatikan. Ini kan bagian dari surga. Surga. Oke. Neraka. Oke. Nah, yang paling tinggi bisa menikmati apapun, bisa terbang, bisa macam-macam gitu ya. Semua yang diinginkan dapat. Yang di sini dia hanya selamat tapi kenikmatannya terbatas. Kenikmatannya terbatas. Dibandingkan dengan yang paling tinggi, nikmatnya sangat berbeda.
Kalau yang tengah, Yang tengah, ya dia selamat dari neraka. Perhatikan. Ini surga yang paling atas. Surga yang tengah menurut orang yang sudah berada di surga yang paling atas, ini kalau dia dipindah ke sini berasa neraka apa tidak? Kamu sekarang, oke, tinggal di rumahmu masing-masing, oke, sekolah di semesta, oke, tiba-tiba di switch sama Allah, di switch, tinggal sekolah. jatuh miskin, tinggal di gubuk, tinggal di pinggir sungai, dekat tempat pembuangan sampah, tidak bisa sekolah. Dibanding hidupmu yang sekarang, kalau kamu jatuh dalam kondisi seperti itu, berasa neraka atau tidak? Berasa neraka apa tidak? Ada orang yang tinggal di kolong jembatan, ada? Kalau kamu imagine dengan kehidupanmu yang sekarang, terus kamu harus naudzubillah, semoga tidak naudzubillah, terus kamu tiba-tiba harus switch tinggal di kolong jembatan, berasa neraka atau tidak? Yes. Makanya bahkan surga yang bawah ini menurut surga yang paling atas di sini berasa seperti neraka. Sementara itu menurut orang yang di neraka paling bawah, di neraka yang paling atas ini menurut yang paling bawah seperti surga apa bukan? Iya, seperti surga. Imagine. Tapi ya ini seperti neraka bagi yang orang ada di sini. Karena orang yang tinggal di kolong jembatan, nggak punya rumah, tinggal terus tiba-tiba dikasih rumah kecil, berasa surga apa enggak? Iya.